Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Pramudani, biasa dipanggil Ratih, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kelas 1D Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22010301224. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa dalam komunikasi gender. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aditya Pratama selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu tidak akan bisa lepas dalam diri manusia. Buktinya dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, pasti selalu ada interaksi dengan manusia lainnya. Dan di interaksi itu disertai dengan adanya komunikasi. Bayangkan teman-teman, jika kita berinteraksi dengan manusia lainnya tetapi tidak disertai dengan komunikasi, pasti teman-teman terbayangkan bakal gimana. Maka dari itu komunikasi itu sangat penting. Nah, di sini mengenai bahasa dalam komunikasi gender, kita harus tahu dulu apa sih itu bahasa. Jadi bahasa merupakan salah satu dari faktor budaya dan diciptakan karena adanya budaya. Bahasa yang menjadi alat untuk berkomunikasi ternyata tidak lepas dari adanya perbedaan gender atau jenis kelamin. Bahasa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Oke, di sini ada menurut Juliet Wood, yang pertama bahasa generik laki-laki tidak termasuk perempuan. Yang kedua, bahasa mendefinisikan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Yang ketiga, bahasa membentuk kesadaran. Dan yang keempat, bahasa mengorganisasikan persepsi gender. Dan yang terakhir, bahasa itu mengevaluasi gender. Oh ya teman-teman tahu gak sih kalau misalkan karakteristik bahasa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan loh? Apa aja sih perbedaannya? Yang pertama, laki-laki itu hanya mengeluarkan 7.000 kata perharinya, sedangkan perempuan bisa mengeluarkan 20.000 kata perharinya. Wah, banyak sekali ya, jadi nggak heran kalau misalkan perempuan tuh dikenal lebih bawel daripada laki-laki. Dan topik pembahasannya itu berbeda juga loh. Kalau misalkan laki-laki, pembahasan yang dibahas adalah tentang perpolitikan, kemudian tentang dunia olahraga, kayak game-game yang lagi ngetren sekarang gitu deh. Pokoknya kalau misalkan perempuan, pembahasannya itu kayak outfit yang lagi ngetren sekarang tuh apa sih? Nah, skincare yang lagi ngetren sekarang itu apa sih? Jadi itu ya teman-teman perbedaan karakteristik bahasa antara laki-laki dan perempuan. Oh ya, di sini teman-teman ada riset gaya bahasa laki-laki dan perempuan menurut Lily Wery pada tahun 2011. Jadi kalau misalkan laki-laki itu, di sini dijelasin ya. Jadi kalau misalkan laki-laki itu dia lebih banyak berbicara dalam keadaan formal seperti diskusi kelas, rapat dan lain sebagainya. Laki-laki itu lebih banyak ngomong, lebih mengeluarkan suara, lebih mengeluarkan pendapat itu saat dalam kondisi formal seperti tadi, dalam diskusi kelas atau diskusi dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan lebih luwes dia berkomunikasinya saat situasi informal. Jadi yang dalam situasi nggak formal banget lah teman-teman. Kayak kita keluar kelas ke kantin kayak suka ngobrol-ngobrol, gosip-gosip, itu perempuan lebih pintar ngomongnya daripada laki-laki. Walaupun nggak semua, tapi kebanyakan kita temuin kayak gitu ya teman-teman. Kayak lebih banyak nyerocos dalam, kalau kita lagi main tuh misalkan perempuan tuh lebih banyak nyerocos daripada laki-laki. Nah, jadi itu teman-teman, kalau misalkan laki-laki itu lebih banyak berbicara kalau dalam situasi formal, dan perempuan tuh sebaliknya dalam keadaan situasi yang informal. Yang tadi aku bilang kalau misalkan perempuan kayak nyerocos, banyak bawelnya, gosip dan segala macam, itu nggak semua ya teman-teman. Jadi kebanyakan perempuan kayak gitu. Oke. Lanjut teman-teman, kita akan membahas konsep gender. Ketika pria mulai tumbuh dewasa, maka dia itu akan diberi keleluasan untuk melakukan berbagai hal yang jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh perempuan. Anak laki itu selalu diajarkan untuk membuat ayahnya sebagai model, dan anak perempuan dinasihati agar menjadi ibunya. Seperti apa sih?
misalkan kita sering banget nih dengar teman-teman kalau misalkan dibilangin sama orang tua, kalau orang tua bilangin ke anak laki-lakinya tuh kayak gini, kamu tuh belajar yang bener biar pinter kayak bapakmu nanti, kayak gitu. Kalau misalkan perempuan tuh biasanya dibilangin sama orang tuanya kayak gini, kamu dari tadi cewek tiduran aja dari pagi nggak ngapa-ngapain, orang mau belajar masak loh biar pinter masak kayak ibu. Nanti kalau kamu nggak bisa masak, mana ada cowok yang mau menikah sama kamu. Itu udah nggak asing banget ya teman-teman, kita dengar di setiap harinya. Tujuannya itu sama-sama mendidik anak agar untuk bisa bertanggung jawab, cuma pengaplikasiannya saja yang berbeda. Jadi alasannya agar timbul kesan kepada anak laki-laki untuk selalu belajar agar pintar seperti ayahnya, dan timbul pesan dan kesan juga kepada anak perempuan agar dia rajin dan bisa masak seperti ibunya. Jadi intinya seperti itu teman-teman, sama-sama mendidik anak untuk memiliki rasa bertanggung jawab. Oke, kesimpulannya teman-teman dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa perbedaan bahasa dalam berkomunikasi walaupun gender berbeda antara laki-laki dan perempuan bukan menjadi penghambat dalam berkomunikasi, namun bisa memperkaya pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Bahasa dalam komunikasi gender akan tercapai dengan baik apabila adanya mutual understanding dalam berkomunikasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan dijadikan beban kalau misalkan emang ada perbedaan bahasa komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Komunikasi itu akan berjalan dengan baik apabila adanya mutual understanding dalam berkomunikasi. Cukup sekian teman-teman dari penjelasan saya. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.